cek apa gitu, tapi langsung keluar peringatan SP1 dan 2. Yang mungkin nanti detailnya mungkin bisa dijelaskan di sini karena itu sudah cukup lama ya, itu sekitar bulan Oktober gitu, bulan September juga ya, masuk di September juga, masuk di bulan September, dan itu langsung kemudian pemanggilan. Di pemanggilan itu langsung kemudian sampai SP2, dan tanggalnya saat itu juga kita cek, kita harusnya di surat pemanggilannya tanggal sekian, SP2 nya sudah keluar duluan, ada yang gitu bolak-balik beberapa kali. Dan kemudian nggak lama dari situ saya diberhentikan juga dari WR1. Saya ditaruh di LPM karena saat itu juga Pak Bambang menelpon saya, Mas, ya benar saat itu saya sedang kuliah profesi di IPB, saya masih jarak jauh, jadi saya ingin fokus di menyelesaikan kuliah saya dulu. Saya memang saat itu saya mau selesaikan kuliah saya dulu, akhirnya kesempatan itu dipakai. Pak Rektor, ya sudah Mas, kamu nggak usah ngurusin ini dulu, kamu tak taruh di LPM, kemudian langsung diganti oleh WR1 yang baru. Nah, itu berlanjut di saat itu kemudian kita tidak kurang lama dari situ ada pengembalian 2 desain DPK, itu Pak Teguh dengan Pak Firno gitu, yang kemudian pengembalian itu juga tidak etis menurut saya ya, karena itu disampaikan tidak bisa dibina dan lain sebagainya. Jadi nanti tidak bisa dikasih. Nah, itu masih berlanjut lagi perseteruan itu sampai kemudian di bulan November sahabat saya ini Mbak Dewi, itu bulan November sudah dilepas juga dari WR1 karena WR2, kemudian Mas Ali rekan saya di bulan Januari. Jadi di bulan Januari itu relatif kemudian semuanya sudah nggak ada di jajaran di situ, kemudian WR1-nya diganti, WR3-nya diganti, WR2 sampai sekarang belum. Kemudian di bulan Januari akhir ya, kira-kira akhir itu saudara Allah gitu ya, WR1 yang menggantikan saya dia sudah meninggal, dan kemudian sampai sekarang juga WR1 masih kosong. Dan ini saya rasa sih kemudian kondisi kampus itu sudah semakin nggak jelas karena strukturnya sudah pada bintang semua. Nah, di bulan Februari memang kemudian kita mengkasuskan ini ke PHI, ke gugatan perdata. Nah, itu kemudian yang ada negosiasi antara yayasan dengan kami, kemudian ada juga yang dengan sektor dengan Kapolri, karena SK kami WR itu kan yayasan, kalau SK-nya Kapolri itu kan rektor. Gugatannya ditujukan kepada rektor dan yayasan. Nah, di saat itu kemudian ada dialog, dan dialog itu berujung pada deadlock. Akhirnya di beberapa hari setelah itu, mungkin masih dalam 1 minggu ya, saya langsung dapat surat cinta yang ketiga, yang intinya itu kayak surat cinta terakhir. Saya tanya ke yang membawa surat itu kan kebetulan ya kita kenal karena mereka kan tak kita. Intinya di tanggal itu kami sudah diberhentikan, dan ternyata saya tanya ini siapa lagi yang dikasih, dari Pak Idam, Pak Sari, sama Eni, sama Mas Fitri. Mas Fitri karena ada di Lombok, di sini yang tinggal dan WhatsApp. Nah, saya kaget juga, tapi ya sudah lah. Cuman yang memang bikin kaget di situ adalah saya diberhentikan dengan tidak hormat ya. Dan alasan-alasan pemberhentian yang tidak hormatnya itu kan juga ya di sisi mana, karena kami gitu kan menyampaikan semua ini tidak dalam rangka kudeta dan lain sebagainya, tapi kita memang benar-benar melaksanakan fungsi senat. Jadi memang di senat itu ya kita sebagai senator itu ya memang mengkritisi eksekutif gitu kan. Meskipun di situ kita juga bagian dari eksekutif, tapi di ruang senat itu adalah memang mengkritisi kebijakan-kebijakan eksekutif. Saya pikir ketika itu dijadikan
bahkan kemudian melanggar fakta integritas yang kemudian dibikin itu ya jadi aneh. Bagaimana kemudian roda organisasi bisa dijalankan dengan diskriminasi seperti itu? Mungkin itu terus kemudian berlanjut di akhir itu, dan paling terakhir 1 minggu setelah saya itu ada Bu Eni diberhentikan dari dengan tidak hormat dekan. Jadi sekarang relatif beberapa pejabat dekan Kaprodi kosong sampai sekarang, sudah ada yang diisi diganti dengan yang baru, tapi banyak yang masih kosong sampai sekarang. Jadi itu saya pikir kondisi yang saya tahu gitu kan. Nanti kalau misalkan ada sesuatu yang kita sudah nggak begini mas ya, ini yang saya tahu karena saya sudah 13 Februari sudah relatif, ya bukan relatif, sudah tidak pernah ke kampus lagi dan saya tidak tahu perkembangan seperti apa. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk yang selanjutnya bisa disampaikan oleh Bu Dewi selaku Wakil Rektor 2 Bidang Sumber Daya Manusia. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Ya, saya mungkin lebih menekankan poin-poinnya ya. Kalau tadi Mas Arief lebih kepada kronologi, saya poin-poinnya gitu. Jadi tadi kalau dari perkenalkan Mas Arief alumni WR1, saya alumni WR2 gitu. Dan ada satu lagi yang WR3 tapi nggak hadir. Nah, pada poin-poinnya yang paling harus ditegaskan adalah tata kelola. Jadi tata kelola sebenarnya di UP 45 ini kurang baik ya, kalau nggak mau pakai kata buruk gitu ya. Kami sudah tahu hal ini lama karena kami menjabat sebagai wakil rektor itu sudah 5 tahun dari 2015 sampai kemarin diberhentikan 2020. Tapi kenapa selama ini kami diam gitu? Karena kami masih percaya kepada rektor dan yayasan untuk ada perubahan-perubahan gitu. Jadi kalau teman-teman tahu di 2017 teman-teman mahasiswa pernah menyuarakan tentang hal yang sama, ada tata kelola yang nggak baik gitu. Kami masih berdiri di sisinya rektor dan yayasan kala itu karena kami masih percaya bahwa masih ada langkah-langkah ke depan untuk perbaikan. Nah, kenapa sekarang ini baru terjadi gitu? Kami berada di sisi yang berlainan dengan beliau karena tadi pemicu awalnya adalah saat COVID-19, beliau seperti seperti dapat kesempatan bahwa karena COVID kita susah gitu. Tadinya saya percaya dalam hal ini karena saya WR2 bidang SDM, saya percaya bahwa memang kesulitan keuangan dan sebagainya, sehingga beliau meminta saya untuk melakukan restrukturisasi, merampingkan jumlah karyawan, merampingkan pengeluaran gaji dan sebagainya. Saya ikuti. Setelah itu 3 bulan pertama saya ikuti maunya beliau, jadi kita mengurangi orang sampai 25 orang, gaji kita 50% ditunda dulu dan bla bla. Nah, ternyata setelah 3 bulan kita lewati, saya kecewa beliau masih meminta saya untuk mengurangi lagi dari jumlah yang ada gitu. Padahal saya merasa sudah mengerahkan semua hal tadi, sudah merampingkan, harusnya logikanya ada duit ditambah. Kami juga aktif menagih dalam tanda kutip tagihan kuliahnya mahasiswa yang tadinya 1,3 M, mereka pada nggak bayar karena kondisi COVID. Kita berhasil menagih 900 juta. Artinya kalau hitung-hitungan kasar saya masih masuk lah semuanya. Harusnya jangan mengurangi lagi tapi bertahan dulu gitu. Nah, ini yang membuat saya risau. Akhirnya karena saya risau, saya omongin ke rekan saya yang lain, WR1 dan WR3 kala itu. Mereka juga risau loh, sebenarnya keuangan kita bagaimana. Jadi awal pemicunya di situ, mempertanyakan keuangan. Nah, akhirnya kita angkat ke rapat manajemen yang lebih tinggi, kita angkat lagi ke rapat senat universitas tadi seperti yang dijelaskan, ibaratnya kayak DPR gitu ya. Kami adalah pejabat-pejabat struktural di senat itu, meliputi WR, dekan, kaprodi dari seluruh fakultas. Tapi kan sebagai senat itu beda gitu ya, artinya kan tingkatan tertinggi untuk mempertanyakan berbagai kebijakan di universitas. Nah, tapi 25 orang senat itu malah diganjar dengan surat peringatan tadi, surat peringatan SP1, SP2. Memang kami melayangkan mosi tidak percaya kepada rektor, teman-teman. Hasil dari rapat itu gitu. Kenapa? Karena kami mempertanyakan 3 hal. Bagaimana manajemen tata kelolanya gitu ya, sehingga kok masih dikatakan krisis gitu. Kedua, transparansi keuangannya mana gitu. Walaupun saya WR2, saya tidak pernah tahu tentang keuangan karena semua diambil alih oleh yayasan. Ketiga, tentang bagaimana nih pembinaan SDM-nya gitu. Jadi ada 3 hal itu yang kami pertanyakan. Karena tidak digubris di rapat senat, kami angkat ke mosi tidak percaya. Nah, ternyata mosi tidak percaya itu memang membuat rektor itu ibaratnya emosi jiwa gitu ya. Itu
setelah dia balas kami 25 orang dikasih surat cinta SP1, SP2 sekaligus. Yang paling tidak logis di SP1, SP2 itu adalah kalau kamu dapat menghadap face to face dengan yayasan, kamu harus minta maaf dan kamu mundur dari jabatan struktural. Tapi kalau kamu tidak datang, kamu otomatis saya keluarkan dari UP 45. Nah, disinilah ruang-ruang demokrasi itu yang dimatikan gitu, dimana saat kita mengkritisi bukannya direspon dengan baik gitu ya, harusnya sebagai bapak kepada anak-anaknya gitu ya, sebagai ketua yayasan harusnya didudukan bareng rektor dan senat, ayo maunya apa, tapi bukan itu yang terjadi, malah kami begitu kan. Kami tidak mau menghadap satu persatu face to face, tapi kami malah membuat surat kembali bahwa ayo dipertanyakan bareng-bareng di rapat, bukan face to face gitu, karena kalau face to face itu yang terjadi di 2017, teman-teman mahasiswa itu dihabisi satu-satu seperti itu dengan di DO. Saya nggak tahu teman-teman tahu nggak waktu di 2017 mahasiswa kami di DO dengan metode seperti itu, ketemu face to face gitu. Nah, berlanjutlah konflik ini, kami tidak mau ketemu, akhirnya beliau pakai metode-metode sendiri gitu ya. Tadi ditunjukkan dengan 2 orang BPK tadi yang dikembalikan ke L2DP gitu ya, dosen BPK, dosen PNS, jadi memang tidak ada kewajiban khusus dari UP, tapi mereka pun disebutkan bahwa seolah mengkudeta rektor gitu, sehingga kooperatif pun nggak bisa ngomong apa-apa. Nah, kita pikir selesai sampai di situ kita bakal bakal dirangkul, ternyata tidak berlanjut. Jadi terakhir ini dari sisa yang 25 tadi sudah 2 orang dikembalikan DPK, berarti masih sisa 23. Dari 23 itu sudah 6 orang diberhentikan, 4 tidak hormat, 2 karena tentang kontrak kerja. Padahal kami itu SK dosen tetap, tapi kami punya kontrak double juga, ada yang tetap di kontrak kerja gitu. Jadi yang 4 diberhentikan dengan tidak hormat, Pak Idam, Mas Arif, Bu Eni, Bu Sari, yang 2 karena PKWT, alasannya karena kontrak. Nah, di luar 6 ada 5 orang yang tidak diberhentikan tapi tidak dikasih ngajar, yaitu saya, Mbak Pita, Mas Puguh, Mas Habib, Mas Ali. Jadi posisi kami berlima digantung gitu. Alasannya karena kami tersangkut kasus hukum gitu. Jadi tadi kami yang WR diberhentikan ini dari jabatan, kami mengajukan ke PMH perdata. Terus Mas Habib itu sebagai ketua serikat dosen dan karyawan kami melakukan advokasi ke Disnaker. Jadi alasannya karena ada kasus hukum. Terus Mas Puguh itu malah dilaporkan pencemaran nama baik pada undang-undang ITE ke Polda oleh Pak Rektor. Jadi alasannya 5 ini nggak dikasih ngajar karena masih tersandung kasus hukum. Nah ini yang kami pertanyakan gitu. Artinya masih ada sisa sekitar 12 lagi berarti senat yang sebenarnya masih di dalam tapi kondisinya sudah tidak nyaman gitu. Nah ini kami kondisi terakhir seperti itu. Nah 3 orang teman kami yang di sini, Pak Idam, Mbak Eni dan Mas Arif akan didampingi oleh teman-teman LBH untuk mengajukan PHI seperti itu. Nah, langkah-langkah lain yang kami lakukan, kami juga ada tadi dugaan penyalahgunaan keuangan segala macam, itu kami juga sedang melakukan proses itu di kepolisian. Ada dugaan juga tentang tindakan korupsi, kami juga sedang melakukan. Cuma untuk proses-proses detail itu kami tidak bisa cerita, artinya kami masih terus berjuang untuk langkah-langkah itu. Itu deh kayaknya cukup, Mas. Terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Idam selaku dosen digital. Terima kasih. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya salah satu yang menjadi alumni Pak. Alumni yang penting disampaikan teman-teman mahasiswa itu gendoli kita. Mereka membuat petisi aliansi yang sampai dengan kemarin itu jumlahnya lebih dari 570. Tapi ini tadi saya buka 0, menarik menurut saya. Jadi ada LBH yang membantu kita, mungkin ada yang mendengar petisinya hilang, dimulai baru 1 lagi. Menurut saya itu menarik. Sebelumnya teman-teman sudah ada yang screenshot. Ini ada. Yang kedua, teman-teman yang di
dipersoalkan itu oleh dekan masing-masing, juga diminta untuk tetap mengajar, termasuk saya tetap mengajar, tetapi itu tadi kalau yang sudah di PHK pastilah diri ya. Yang kedua itu tadi istilahnya, kalau diibaratkan teman rekan sekerja, nyatanya tidak diberi tempat dan ruang. Ruang itu harusnya dikelola oleh dekan dan prodi, tapi itu ditarik rektorat. Nah, tidak ada jawaban atas permintaan surat untuk mengembalikan, baik dari mahasiswa, isi maupun dari para dekan dan dekan sejarah. Yang ketiga, teman-teman yang memperoleh surat peringatan maupun yang dipecat itu menyampaikan kepada Dikti itu karena kepentok gitu ya. Jadi proses yang terjadi di dalam, yang itu ada statutanya, ada aturan mainnya, itu dipersepsikan, ditafsirkan sehingga teman-teman tadi menyampaikan secara baik semua prosedural sampai ke ranah menyampaikan pengaduan itu ke Dikti. Artinya dari pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang sudah merespon itu dan memberikan undangan klarifikasi kepada kami dan kepada yayasan dan manajemen. Nah, tapi tidak ada jawaban sampai sekarang. Nah, ini yang penting saya sampaikan, bahwa tata kelola pendidikan tinggi yang dimaksudkan oleh teman-teman itu ada peraturan Dikbud yang disebut sebagai Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Nah, di sini sebenarnya yang kita amat sangat menyayangkan bahwa marwah pendidikan tinggi yang sudah digariskan oleh peraturan dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan bagaimana cara statuta itu dibentuk bagi pendidikan tinggi oleh swasta, yang itu harusnya manajemen sadar diri sebagai pemangku kepentingan perpanjangan tangan menteri, dan itu artinya negara. Disinilah kemudian mahasiswa yang sangat baik mempertanyakan melalui petisi, justru saya barusan lihat ini tadi bilang, ini menurut saya sungguh kita menyayangkan. Dan yang perlu diketahui, semua warga negara sekarang itu oleh Presiden itu dipersilahkan untuk menyampaikan pengaduannya, untuk menyampaikan aspirasinya. Dan itu ada peraturan presidennya, dan ada sistem pelaporan aspirasi dan penyampaian komplain, pengaduan. Kalau di swasta kan kita justru kasih hadiah kan. Nah, kita dikasih surat cinta tadi, dan 5 orang tidak dicerai tapi juga tidak disentuh, bahkan tidak dikasih hak-haknya ya. Itu kalau di keluarga bisa dirapak, minta rapak ya, dengan segala hormat ya kan? Nah, ini pertanyaan utama kita. Menurut saya yang amat sangat substantif adalah orang yang memberikan persetujuan itu di yayasan, dan orang itu tidak mempertanyakan pada pejabat manajemen kenapa terjadi seperti itu, tapi justru yang terjadi, proses dialog yang terjadi yang kita utarakan, yang menurut yang kami adalah sudah proper sesuai dengan standar aturan main, justru didelegitimasi dengan cara yang tidak wajar. Nah, ini pertanyaan mendasar, apakah ini bisa dibenarkan ya? Saya kira sebagai pemangku dan pemegang kewajiban atas izin pengelolaan, wajiblah menteri untuk
data negara hadir, namanya saja Universitas Proklamasi 45, gitu kan. Jadi amat sayang disayangkan bahwa hak para dosen yang dinaungi di bawah undang-undang, peraturan juga, serta hak menyampaikan keluhan yang memang seharusnya dilakukan melalui Senat, yang terjadi tidak demikian. Dan itu ketika diadukan oleh LFDT, kita belum melihat perkembangannya. Bahkan semua anggota Senat terancam. Dan terbukti ada maladministrasi lagi bahwa pengambilan dosen-dosen baru patut dipertanyakan. Dan sebagian dari mahasiswa juga menanyakan dosen-dosen baru ini kompetensinya bagaimana. Yang itu di dalam standar nasional pendidikan ini juga ada aturan mainnya, kualifikasinya, tidak bisa main copot. Dan tidak ada permisi juga pada kami yang sebelumnya sudah menyusun kurikulum, sudah menyiapkan satu modul bagaimana kurikulum kampus merdeka, belajar merdeka, gitu kan. Yang terjadi adalah pengekangan, yang terjadi adalah pemberian surat yang tidak ada tempat. Nah, selanjutnya hal yang penting, atas hal itu semua seharusnya pihak yayasan dan manajemen itu proaktif ya kepada kita dan kepada para mahasiswa. Nah, yang terjadi adalah pelayanan publik kepada mahasiswa itu tidak cukup standar sekarang. Nah, oleh karenanya kita berharap teman-teman mahasiswa dan teman-teman media itu menyampaikan kepada pihak terkait agar segera turun. Nah, ini alhamdulillah kita mendapatkan bantuan hukum dari LBH. Saya mengapresiasi kepada Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta yang telah membantu kami, juga teman-teman Forum Advokat Yogyakarta yang telah membantu dosen-dosen yang lain, juga kepada mahasiswa untuk tidak khawatir karena pada pengalaman sebelumnya sudah diperjuangkan, sudah direkomendasikan oleh Ombudsman, yang terjadi tetap ada proses pemindahan secara terpaksa, kalau tidak boleh disebut sebagai bahasanya DPO. Nah, atas hal ini kami mencari keadilan dan kami meyakini bahwa hak dosen, mahasiswa, penyelenggaraan pendidikan tinggi itu jangan ternodai oleh kasus yang seperti ini. Dan karena salurannya harus melalui hukum, maka kita lakukan itu. Dan untuk itu saya berterima kasih. Dan ini adalah bagian dari proses pembelajaran kita bersama. Saya gembira teman-teman media bersama kita untuk menyampaikan kondisi yang objektif. Dan mohon kepada teman-teman mahasiswa jurnalis untuk langsung cross check kepada ketua yayasan dan rektor serta orang-orang yang duduk di sana, dan kita berharap publik percaya bahwa penyelenggaraan pendidikan di UGM 45 segera akan pulih dengan hadirnya negara di situ. Nah, kalau itu tidak, pastinya kita patut menyayangkan gitu ya. Walaupun sekitar 1.300-an mahasiswa yang sedang aktif ya, itu bisa memperoleh hak. Terima kasih. Terakhir akan disampaikan oleh Mas Julian selaku Kepala Divisi Advokasi LBH Yogyakarta. Baik, saya izin buka masker. Terima kasih Pak Arief, Mbak Dewi, dan Pak Idam sudah menyampaikan dengan baik poin-poin dan pengaduannya pada hari ini. Prinsipnya LBH Jogja melihat ada dua persoalan yang kami terima hari ini. Pertama di persoalan hulu ya, di persoalan hulu di mana kita melihat hari ini dalam penyelenggaraan pendidikan dalam prinsip hak asasi manusia, maka negara harusnya terlibat aktif. Jadi diamnya negara dalam hak ekonomi, sosial, budaya, dalam hal ini adalah pendidikan. Diamnya negara bukan berarti emas, justru diamnya negara atau terjadinya pembiaran itu justru adalah bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Sehingga untuk menjamin hak asasi manusia dalam hal ini
hak atas pendidikan bagi setiap warga negara dan segala penyelenggaraannya, negara wajib hadir. Siapa? Kayak tadi sudah disampaikan, Kementerian Pendidikan, kemudian LDikti, itu harus terlibat aktif untuk menyelesaikan beberapa permasalahan di kampus. Dalam hal ini kita mendapat pengaduan adalah perguruan tinggi swasta di Universitas Proklamasi 45, sehingga nanti LBH Yogyakarta selain menangani perkara di hilirnya, tentu permasalahan hulunya harus kita selesaikan. Kami melihat ini akan menjadi presiden buruk di kemudian hari kalau misalnya negara kemudian tidak hadir atau cenderung membiarkan. Ya sudah aja, ini urusan privat, sehingga universitas swasta silakan kalau ada permasalahan selesaikan saja, kami nggak punya urusan. Nah, ini bahaya sekali dalam penyelenggaraan pendidikan swasta di Indonesia. Lalu nasib mahasiswa mau kemana? Orang-orang seperti nanti adik-adik kita, saudara kita, itu nasibnya gimana? Apakah nanti ketika dia keluar ada jaminan mutu? Gimana nanti dia kemudian setelah keluar dari universitas yang dalam tanda kutip ada masalah, nanti dia kemudian mencari kehidupan di luar kampus, bagaimana nasibnya? Nah, hal-hal seperti ini tidak bisa diselesaikan hanya pada dosen, atau bisa diselesaikan oleh LBH Jogja juga, tapi perlu ada hadirnya negara untuk menyelesaikan persoalan ini. Kami hanyalah bagian kecil dalam perjuangan untuk berikhtiar memperbaiki sistem pendidikan nasional, terutama di perguruan tinggi swasta. Nah, pertama itu. Nah, kemudian yang kedua itu ada persoalan hilirnya. Nah, kami melihat sebenarnya sudah ada masalah-masalah yang manifest dan ada masalah-masalah yang laten. Kalau misalnya kita melihat hari ini ada permasalahan yang manifest, seperti pertama ada sengketa kepegawaian atau perguruan yang telah terjadi di Universitas UP45 sebagai buntut upaya-upaya baik kita untuk memperbaiki tata kelola kampus itu sendiri. Bahkan kalau misalnya kita lihat pembelajaran pada tahun 2017, mahasiswa juga nggak asal diam. Mereka sudah melakukan aspirasinya di sana, tapi ada buntutnya, DO. Nah, hal-hal seperti inilah upaya-upaya untuk membredeli dalam tanda kutip suara-suara aspirasi, tentu tidak baik dalam tata kelola kampus. Dalam hal transparansi, kemudian dalam hal keterbukaan informasi, itu merupakan hak untuk memperbaiki tata kelola kampus. Nah, kami melihat di persoalan hilir ini adalah buntut dari tata kelola yang dalam tanda kutip adalah kurang baik. Kami melihat seperti itu, sehingga upaya-upaya kami tentu akan mendampingi. Pada prinsipnya kami siap mendampingi dosen, kemudian mungkin nanti mahasiswa yang akan menyampaikan aspirasinya di hadapan Universitas 45, ataupun nanti mendampingi ke lembaga-lembaga upaya keberatan ekstra seperti Ombudsman, Komnas HAM, dan lain-lain sebagainya. Kami siap untuk mendampingi itu dalam memperjuangkan demokrasi, kemudian dalam memperjuangkan hak asasi manusia. Kami berharap ada keterlibatan publik yang luas untuk apa? Untuk bersama-sama memperbaiki sistem pendidikan di khususnya di DIY, tapi secara umum di Indonesia. Nah, kami mohon nanti tetap mengawal setelah ini bukanlah, jadi konferensi pers ini bukanlah sebagai akhir, ini adalah awal perjuangan dari kami, dan segala hormat juga kepada para dosen dan teman-teman mahasiswa yang tetap menyuarakan aspirasinya. Tentu demokrasi nggak akan dicapai kalau misalnya tidak ada suara orang-orang yang kritis. Justru akan cenderung fasis kalau misalnya suara-suara kritis ini dibungkam begitu saja. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti sebagai simbolis, teman-teman media bisa mendokumentasikan penandatanganan surat kuasa oleh Pak Idam, Mas Arief, dan Mbak Eni sebagai upaya awal kami untuk mendampingi teman-teman Universitas Proklamasi 45 yang memiliki harapan perbaikan terhadap kampusnya. Kira-kira begitu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi rasa hormat saya kepada
teman-teman media, dosen, mahasiswa yang tetap mengawal isu ini. Mudah-mudahan ada perbaikan di dalam sistem pendidikan kita. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri. Terima kasih. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.